Hai minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Baik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai ruangan yang ada di rumah beserta dengan benda-bendanya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materinya, yaitu membahas ya bagaimana keadaan sifat daripada benda ya yang ada di lingkungan rumah maupun yang lainnya ya. Nah, untuk itu kita akan bahas mengenai kata-kata sifat. Yang pertama ya, kata sifat yang pertama yaitu oki ya. Oki artinya ini sesuai dengan gambar rumahnya atau bendanya adalah besar ya. Jadi oki besar. Nah, lawannya besar yaitu ini kecil, chisai ya, chisai gitu. Oki besar, chisai kecil ya, itu yang pertama ya, kata sifat. Yang kedua ada ini hiroi. Nah, artinya adalah luas ya, sesuai dengan gambarnya luas, ruangannya luas. Lawan katanya adalah semai, yaitu sempit ya. Jadi hiroi luas, semai sempit, yaitu ke yang kedua. Terus yang ketiga ada ini, kalau kita ruangannya ya berbeda ya, di sini banyak yang di sini bersih, yang di sini banyak debunya, jadi kotor. Jadi kire ya, kire artinya bersih, rapi ya, cantik bisa juga. Terus kitanai artinya kotor ya, jelek bisa juga ya. Kire bersih, kitanai kotor ya. Itu kata sifat ya, baru 3. Nah, terus yang keempat ada ini atarashi. Atarashi ya, artinya baru ya, ini rumahnya baru ya, dia punya rumah baru ya, seorang itu. Atarashi baru. Lawannya baru yaitu lama ya, furui. Lama, furui, lama ya. Jadi atarashi baru, lawannya furui, lama. Terus ada akarui. Akarui. Nah, ruangan itu kalau banyak jendelanya tentu terang ya. Ada lampunya banyak, terang ya. Jadi akarui terang. Lawannya terang ini kurai, gelap. Ya, akarui terang, kurai gelap. Ya. Nah, itu jenis kata sifat ya, sudah kita pelajari ada 5 ya. Lawan kata dari besar, kecil ya, oki, chisai ya, terus hiroi, semai, kire, kitanai, atarashi, furui, akarui, kurai ya, itu kata sifat ya yang sudah kita pelajari ya. Jumlahnya ada 6, ada 5 ya kata sifat. Nah, selanjutnya ya, setelah kita belajar mengenai kosakata, kata sifat maupun keadaan ya suatu benda, kita akan belajar menginformasikan kalimat sederhana
menggunakan kata sifat tersebut. Ya, contohnya menginformasikan rumah boleh, benda boleh, ya, sesuai dengan keadaan benda tersebut. Nah, adapun pola yang akan kita gunakan ya untuk menyatakan sifat atau ciri khas atau keadaan suatu tempat atau benda adalah ini dia. Ya. Kata benda tempat wa, kata sifat des. Jadi tempat wa atau benda wa, sifat des, kata sifat des. Ya. Contoh ya, contohnya nih. Watashi no uchi wa okii desu. Watashi no uchi wa okii desu. Ya. Watashi no uchi. Ya, minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai uchi. Uchi apa? Ya, uchi yaitu rumah. Watashi saya. No menyatakan ya partikel, menerangkan, diterangkan ya, atau bagian. Watashi no uchi artinya rumah saya. Oki desu. Oki tadi artinya besar. Jadi watashi no uchi wa oki desu artinya rumah saya besar. Ya, dari ini dulu wa-nya ini ya, dari penanda subjek ini wa-nya ya, wa penanda subjek mulai dari sini. Uchi rumah, watashi saya, rumah saya, lalu oki besar. Itu dia. Ya. Watashi no uchi wa oki desu. Rumah saya besar. Ya, watashi no uchi wa oki desu. Rumah saya besar. Nah, baik, kita coba ya nanti melakukan pergantian ya. Yang diganti adalah yang bergaris bawah. Nih. Watashi no uchi. Lalu itu tempatnya. Terus oki, kata sifatnya itu diganti. Diganti dengan apa? Ini. Yang pertama ini Maria sang uchi. Ya, jadinya Maria sang no uchi wa, ini pasangannya, atarashi desu. Ya. Maria sang no uchi wa atarashi desu. Jadi rumahnya Maria atarashi desu. Baru, itu dia. Ya. Maria sang no uchi wa atarashi desu. Ya, rumahnya Maria baru. Nah, terus pergantian yang kedua. Ini. Anto sang hea. Ya, kata sifatnya hiroi. Ya. Dimasukkan ke dalam pola kalimat menjadi Anto sang no hea wa hiroi desu. Ya. Hea apa? Kamar. Anto sang, kamarnya Anto. Hiroi, luas. Ya, jadi kamarnya Anto luas. Anton luas ya. Anton sang no hea wa hiroi desu. Itu ya. Kamarnya Anton luas. Nah, terus Ari sang hea dengan akarui. Ya, hea kamar, Ari sang Ari. Akarui artinya apa? Gelap. Gelap apa terang? Ayo. Ya, akarui. Ya, kita cek biar nggak bingung. Ya. Akarui. Ya, apa akarui? Akarui yaitu ya, perhatikan ya kata sifatnya biar tidak bingung ini. Akarui.
Ya, akarwi. Apa tadi itu akarwi? Terang. Oke, ya. Karwi terang. Nah, sekarang masukkan ke dalam pola kalimat, jadinya apa? Ari sang no heyawa akarwi desu. Ya, kamarnya Ari terang. Tuh, ya. Nah, itu pola kalimat yang pertama, yaitu menginformasikan keadaan suatu benda atau ruangan, ya. Kata tempat, kata sifat des, ya, tempat wa sifat des, itu ya. Tadi contohnya sudah kita bahas. Nah, lanjut yang kedua, menanyakan ya, apakah ya tempat itu ya sesuai dengan kata sifatnya. Contoh ini, bisang no uchi wa oki desu ka? Nah, ini bisang no uchi wa oki desu ka? Ya, bisang no uchi, uchi artinya rumah, rumahnya B. Oki desu ka? Ini ada, ingat ada ka, artinya bertanya ya. Oki apa? Besar. Desu ka? Bertanya. Nah, artinya di sini, ya, rumahnya Budi apakah besar atau besarkah? Itu oki desu ka? Besarkah? Itu rumahnya Uki, rumahnya Bi besarkah? Atau apakah besar rumahnya Bi? Nah, itu bisa ya. Nah, kalau yang betul adalah dari wa itu mulai, ya, rumahnya. Ini rumahnya Bi besarkah? Nah, itu lebih simpelnya seperti itu. Ya, rumahnya Bi besarkah? Nah, di situ ada dua jawaban. Kalau jawabannya, ya, kalau jawabannya besar, itu seandainya, ya, memang besar. Jadi menjadi hai oki desu. Hai, ya, oki desu besar. Ya, besar. Itu. Ya, kalau rumahnya memang besar. Kalau ternyata rumahnya, ya, lawan katanya dari besar apa? Kecil, yaitu cisai. Nah, sekarang kalau jawabannya, rumahnya besarkah? Tidak, kecil, gitu jawabannya, ya. Jadi tidaknya ye cisai des, kecil. Jadi ye cisai des, tidak, tapi kecil, itu boleh ya, atau tidak, kecil, itu juga bisa. Ya, jadi kalau ketika menjawab hai sesuai dengan apa yang ditanya. Oki desu ka? Jawabannya hai oki desu. Kalau tidak, jadi sesuai dengan lawan yang ditanya. Ya, oki desu ka? Oki besar. Jadi lawannya oki adalah kecil, cisai. Jadi ye cisai desu. Gitu. Ya, itu penggunaan untuk menjawab apabila benar dan tidak. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat, ya, kalau diganti ya dengan apa namanya kata sifat dan tempatnya. Contoh, ya, menggunakan ini, ya, ada uci, ada atarasi, ada furui, ya. Nah, jadinya pertanyaannya, bisang no uci wa, nah, ini menggunakan atarasi nih, ya, atarasi desu ka? Itu dia. Bisang no uci wa atarasi desu ka? Ya, apa rumahnya Bi atarasi barukah? Nah, itu atarasi barukah? Nah, jawabannya kalau ya, ini jawabannya purui ya. Kalau kita lihat purui ini adalah artinya apa? Lama. Jadi lawan katanya atarasi adalah purui, lama. Nah, kalau dia jawabannya lama, jadi artinya negatif. Ya. Iye purui des, itu jadinya. Ya. Iye purui des. Kalau jawabannya hai atarasi des, itu dia. Ya, ya baru.
tidak lama. Nah, itu modelnya. Sekarang coba kita ganti dengan yang ini. Ya. Bisang no. Nah, di sini masuk heya ya. Heya wa. Lalu ini hiroi. Masuk ke sini ganti itu ya. Hiroi desu ka? Ya. Bisang no heya wa hiroi desu ka? Nah, jawabannya adalah semai. Semai artinya apa? Sempit. Ya, jadi kalau sempit berarti lawan kata daripada hiroi. Ya, jadi jawabannya adalah menggunakan kata tidak. Ya, iye semai des. Kalau menggunakan kata ya, jawabannya menjadi ya hai hiroi des. Nah, itu dia. Ya, hai hiroi des kalau ya. Nah, terus coba yang ini. Ya, bagaimana jadinya? Ada ya, kire kita naik. Ya. Masukkan ke dalam pola kalimat bertanya ya. Jadi, bisang no heya wa kirei desu ka? Nah, jawabannya kita naik. Ya, jadinya iye kita naik des. Kalau hai ya menggunakan kire des. Hai kire des. Itu dia. Ya. Apa rumahnya Budi kire bersihkah? Nah, jawabannya kalau tidak iye kita naik des. Tidak kotor. Kalau iya hai kire des ya bersih. Nah, itu ya cara menjawabnya ya. Apabila iya dan tidak. Nah, itu kalimat cara menanyakan keadaan suatu tempat. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada ya wacana singkat yang mengenai cerita Maria Sangno Hea. Ya, Maria Sangno. Ya, Hea ya kamar. Maria kamarnya Maria. Ya, saya bacakan dulu ya. Maria Sangno Hea wa hiroi desu. Akarui desu. Kirei desu. Maria Sangno Hea ni beddo to sukue to isu ga arimasu. Sukue no ue ni komputa ga arimasu. Sukue no shita ni gomi bako ga arimasu. Terebi to earkon wa arimasen. Nah, kita akan bahas ya kalimat wacana singkat ini ya dari kalimat yang pertama. Maria sang no heya wa hiroi desu. Ya. Hiroi desu ya. Heya apa? Kamar. Maria hiroi luas. Jadi Maria sang no heya wa hiroi desu. Kamarnya Maria luas. Ya. Maria sang no heya wa hiroi desu. Kamarnya Maria luas. Dah, lanjut. Ini. Akarui desu. Akarui apa? Terang. Ya. Terang. Ya, jadi kamarnya Maria hiroi luas, lalu terang, ditambah lagi satu, kirei desu. Kirei artinya bersih. Ya. Jadi kamarnya Maria ya luas, terang, bersih. Itu dia kalimat yang pertama. Ya. Lanjut kalimat yang kedua. Maria sang no heya ni beddo to sukue to isu ga arimasu. Ya, menginformasikan benda yang ada di kamar itu ya. Jadi Maria sang no heya, kamarnya Maria. Ada beddo, ada sukue, ada isu. Nah, itu. Ya, beddo apa? Tempat tidur. Sukue meja, isu kursi. Nah, jadi ya atau ada ini ada kursi, meja, tempat tidur. Ini itu di
kamarnya Maria. Itu jadinya. Ya. Ada kursi, meja, toh itu dan ya. Ada kursi dan meja dan tempat tidur di kamarnya Maria. Nah itu ya kalimat yang kedua. Kalau digabung kalimat pertama dan kedua menjadi ya, kamarnya Maria luas, terang, bersih. Ya, ada kursi, meja, ya ada kursi dan meja dan tempat tidur di kamarnya Maria. Ya. Nah, itu baru sampai kalimat yang kedua. Sekarang kalimat yang tiga ini. Ada sukwe, meja. W, atas. Komputer. Arimas, ada. Jadi dari Arimas mulai ya. Ada komputer. Ini itu di W atas ya. Ada komputer di atas. No itu bagian ya. Atasnya meja. Sukwe, meja ya. Jadi ada komputer di atasnya meja. Baik, kita gabung kalimat 1, 2, 3 ya. Kamarnya Maria luas, terang, bersih. Ya, ada kursi dan meja dan tempat tidur di kamarnya Maria. Ada komputer di atas meja. Nah, udah itu baru sampai dengan kalimat yang ketiga. Sekarang kalimat yang keempat. Ya, sukue no shitani gomi bako ga arimasu. Ya, ada sukue, ada shita, ada gomi bako. Ya, gomi bako tempat sampah itu ya. Tawa. Yang dulu sudah kita pernah belajar di kelas 1 ini. Di kelas 10 ya. Gomi bako tempat sampah, shita artinya bawah, sukue meja. Jadi arimas ada tempat sampah di bawah meja. Ya. Kalimat keempat ya, ada tempat sampah di bawah meja. Nah, kita gabung ya dari kalimat pertama sampai kalimat keempat biar semakin paham. Kamarnya Maria luas, terang, bersih. Ada kursi dan meja dan tempat tidur di kamarnya Maria. Ada komputer di atas meja. Ada tempat sampah di bawah meja. Nah, sekarang kalimat yang terakhir. Terebi to eakon wa arimasen. Ya. Nah, ada kata arimasen. Ya, kalau tadi ada arimas. Ya, arimas artinya ada. Kalau arimasen artinya tidak ada. Ya, arimas ada, arimasen tidak ada. Ya, positif negatif itu ya. Arimas ada, arimasen tidak ada. Nah, kalau kalimat ini terebito eakon wa arimasen artinya tidak ada eakon, AC, to dan terebi televisi. Jadi tidak ada AC dan televisi ya. Nah, kita gabung dari kalimat pertama sampai terakhir sekarang ya. Kamarnya Maria luas, terang, bersih. Ada kursi dan meja dan tempat tidur di kamarnya Maria. Ada komputer di atas meja. Ada tempat sampah di bawah meja. Tidak ada AC dan televisi. Nah, itu ya arti daripada wacana singkat mengenai Maria Sang No Hea. Nah, sudah dipahami ya maknanya. Nah, kalau sudah, kita coba ya lihat ini ya. Ada 5 pertanyaan dari wacana tersebut. Ya, yang pertama ini.
Maria sang no heyawa kurai desu ka? Nah, Maria sang no heyawa kurai desu ka? Ya. Maria sang no heyawa kurai desu ka? Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya. Di situ sudah diterangkan. Ya. Maria sang no heyawa kurai desu ka? Ya, silakan ya. Dijawab nanti ya. Kalau benar bagaimana, kalau salah bagaimana. Nah, artinya apa kira-kira nih? Maria sang no heyawa kurai desu ka? Kurai apa? Kurai artinya gelap. Jadi Maria sang no heyawa kurai desu ka? Ya. Apakah kamarnya Maria kurai desu ka? Gelapkah? Nah, itu. Bagaimana jawabannya? Lihat di wacana. Betul atau salah? Kalau salah apa? Kalau betul bagaimana? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria sang no heyawa kirei desu ka? Nah, ini. Ya, kirei. Bersih. Ya. Kamarnya Maria bersihkah? Nah, jawabannya betul atau salah? Ya, silakan dijawab. Yang ketiga, Maria sang no heya ni earkon ga arimasu ka? Nah, Maria sang no heya ni earkon ga arimasu ka? Nah, apakah ada arimasu ka? Apakah ada earkon AC di kamarnya Maria? Nah, apakah ada ya AC di kamarnya Maria? Nah, ini di sini kalau dia ada bagaimana, kalau tidak ada bagaimana. Nah, tadi sudah diinformasikan ya, kalau ada menggunakan apa? Arimas. Kalau tidak ada arimasen, tinggal ditambah hai dan ie-nya. Ya. Kalau ada hai arimas, kalau tidak ye arimasen. Ya, silakan dipilih sesuai dengan wacana di atas ya. Terus yang keempat, Sukue no shita ni nani ga arimasu ka? Nah, ini. Sukue no shita ni nani ga arimasu ka? Ya. Arimasu ka? Ada apakah? Ya, nani. Ya, ini ada. Ada nani itu apa? Ada apa? Ini itu di shita bawah sukue meja. Nah, itu. Ya. Ada apa di bawah meja? Nah, ada apa di bawah meja? Nah, silakan dijawab sesuai dengan wacana ya. Terus yang kelima, komputer wa doko ni arimasu ka? Nah, ini ya. Doko ni arimasu ka? Ya. Ada ininya di doko mana? Komputer. Ya, jadi dari wa ya, komputernya ada di mana? Nah, itu ya. Komputernya ada di mana? Ya. Komputernya ada di mana? Nah, di situ di wacana sudah dijelaskan. Ya. Nah, silakan nanti ini ya dijawab ya nanti untuk latihan di Google Class-nya ya. Nah, setelah belajar mengenai wacana dan ada 5 pertanyaan ya nanti yang akan Anda jawab ya pada Google Class ya. Jadi untuk hari ini ya kita cukupkan pembahasannya ya berkaitan dengan cara menginformasikan sifat atau keadaan ya suatu tempat atau benda nantinya ya. Sudah belajar bagaimana menginformasikan tempat dengan keadaannya, lalu memastikan tempat tersebut sesuai dengan kata sifatnya betul atau salah, dan juga sudah belajar mengenai wacana singkat dan pertanyaan mengenai wacana singkat tersebut. Ya, jadi untuk hari ini materinya saya cukupkan sampai di sini ya. Sayonara, mata laisu.